Di sebuah desa nelayan di pesisir Pulau Jawa, seorang pemuda bernama Heri tumbuh bersama hinaan yang tak pernah berhenti. Karena ayahnya hanya seorang nelayan miskin, warga, tetangga, saudara, bahkan perempuan yang ia cintai menganggap dirinya tak akan pernah menjadi siapa-siapa. Puncaknya terjadi di hari wisuda. Saat Heri melangkah mengenakan jas sederhana, seseorang berteriak lantang, "Anak nelayan tidak pantas memakai jas wisuda. Tempatmu seharusnya di laut, bukan di atas panggung." Seluruh aula dipenuhi tawa dan tatapan merendahkan. Namun beberapa menit kemudian, sebuah pengumuman mengejutkan mengubah semuanya. Nama Heri dipanggil, dan seketika seluruh isi aula membeku. Apa sebenarnya yang terjadi hingga orang-orang yang menghina itu akhirnya hanya mampu tertunduk? Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Mentari belum menampakkan sinarnya ketika suara debur ombak mulai terdengar jelas di sebuah desa kecil di pesisir utara Pulau Jawa. Angin laut berembus membawa aroma garam yang begitu pekat. Di dermaga sederhana yang hanya diterangi lampu-lampu redup, para nelayan satu persatu mulai mendorong perahu mereka ke laut. Di antara mereka, berdiri seorang pria berusia hampir 50 tahun dengan tubuh legam, telapak tangan yang penuh kapalan, dan wajah yang mulai dipenuhi garis-garis kelelahan. Namanya Hasan. Hasan bukanlah pemilik kapal besar. Ia hanya memiliki sebuah perahu kayu tua yang catnya telah mengelupas di banyak bagian. Mesin perahunya sering mogok. Jaring ikannya berkali-kali dijahit ulang karena robek diterjang karang. Namun setiap malam, ia tetap berangkat melaut dengan harapan sederhana, membawa pulang cukup ikan agar keluarganya bisa makan dan membayar utang kepada tengkulak. Di rumah kecil yang berdiri tak jauh dari bibir pantai, seorang remaja baru saja terbangun. Namanya Heri. Sejak kecil, Heri telah terbiasa mendengar suara ombak lebih dulu daripada suara ayam berkokok. Ia juga terbiasa melihat ayahnya pulang dengan wajah lelah, terkadang membawa banyak ikan, tetapi lebih sering hanya membawa beberapa ekor hasil tangkapan yang bahkan tidak cukup untuk menutup biaya solar. Tanpa diminta, Heri segera mengambil ember besar lalu berlari menuju pantai. Setiap kali ayahnya pulang, Heri selalu menjadi orang pertama yang membantu menarik perahu ke daratan. Pekerjaan itu telah menjadi bagian dari hidupnya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Meski tubuhnya belum sekuat orang dewasa, Heri tidak pernah mengeluh. Baginya, melihat ayahnya tersenyum sudah cukup membuat rasa lelahnya hilang. Pagi itu hasil tangkapan Hasan sangat sedikit. Hanya beberapa kilogram ikan tongkol dan cumi-cumi kecil yang segera dibeli tengkulak dengan harga murah. Hasan hanya menerima uang yang bahkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan sehari penuh. Namun ia tetap tersenyum ketika melihat Heri. Lumayan buat makan hari ini. Heri hanya mengangguk pelan. Ia tahu ayahnya sedang berusaha menyembunyikan kesedihan. Sesampainya di rumah, ibunya yang bernama Sulastri sudah menunggu sambil menyiapkan nasi jagung dan ikan asin. Sulastri juga bekerja keras setiap hari. Ia membersihkan ikan, menjemur ikan asin, lalu menjualnya ke pasar desa. Tangannya kasar karena terlalu sering terkena garam dan sinar matahari. Namun tidak sekalipun ia mengeluh di depan anaknya. Bagi pasangan sederhana itu, satu-satunya harapan hidup mereka hanyalah Heri. Mereka percaya anak itu bisa memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Setelah sarapan seadanya, Heri mengenakan seragam sekolah yang warnanya mulai memudar. Sepatunya sudah beberapa kali dijahit. Tasnya bahkan merupakan pemberian dari tetangganya yang sudah tidak terpakai. Meski begitu, Heri selalu berangkat sekolah dengan wajah penuh semangat. Di perjalanan menuju sekolah, beberapa anak mulai berjalan bersamanya. Namun tidak semua menyambut Heri dengan ramah. "Awas, nanti tasmu bau ikan." Ucapan itu disambut tawa beberapa siswa. Heri hanya tersenyum tipis. Ia sudah terlalu sering mendengar ejekan seperti itu. Di ruang kelas pun keadaan tidak jauh berbeda. Ketika guru meminta setiap siswa menyebutkan cita-citanya, satu persatu anak menjawab ingin menjadi polisi, dokter, guru, atau pengusaha. Ketika giliran Heri tiba, ia berdiri dengan tenang. "Saya ingin kuliah, lalu bekerja di perusahaan besar." Suasana kelas mendadak hening. Beberapa detik kemudian, tawa memenuhi ruangan. Seorang teman berkata sambil tertawa, "Anak nelayan mau kerja di perusahaan besar." Teman lain ikut menyahut, "Nanti kantornya di atas perahu."
Guru segera menenangkan suasana. Namun tawa itu sudah terlanjur melukai hati Harry. Ia kembali duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepulang sekolah, Harry tidak langsung pulang ke rumah. Ia menuju perpustakaan kecil milik sekolah. Di sana ia menghabiskan waktu membaca buku-buku yang bahkan sudah lusuh karena terlalu sering dipinjam. Guru perpustakaan sering memperhatikan kebiasaan Harry. Suatu hari beliau bertanya, "Kenapa kamu rajin sekali membaca?" Harry tersenyum. "Saya ingin hidup orang tua saya berubah." Jawaban itu membuat guru tersebut terdiam cukup lama. Hari demi hari berlalu. Prestasi Harry semakin menonjol. Ia selalu berada di peringkat atas. Ia juga beberapa kali memenangkan lomba akademik tingkat kecamatan. Namun prestasi itu justru membuat sebagian orang semakin tidak suka. Mereka menganggap keberhasilan Harry hanyalah keberuntungan. Di kampung, nama Harry mulai sering menjadi bahan pembicaraan. Suatu sore, ketika Hasan sedang memperbaiki jaring di depan rumah, beberapa warga duduk di warung kopi yang letaknya tidak jauh dari sana. Percakapan mereka terdengar cukup jelas. Katanya anak Hasan mau kuliah. "Hahaha, kuliah pakai uang siapa? Paling nanti baru 1 semester sudah pulang. Anak nelayan ya tetap jadi nelayan." Mereka tertawa bersama. Hasan mendengarnya. Tangannya berhenti menjahit jaring. Namun ia memilih diam. Ia tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Di dalam rumah, Harry juga mendengar semuanya. Ia menggenggam buku pelajarannya semakin erat. Bukan karena marah, melainkan karena ia merasa belum mampu membuktikan apapun. Malam itu listrik kembali padam. Seluruh desa tenggelam dalam kegelapan. Harry menyalakan lampu minyak yang cahayanya redup. Ia membuka kembali buku matematika dan fisika. Sementara di luar rumah, suara ombak terus menghantam pantai. Hasan memandang anaknya dari balik pintu. Sulastri ikut memperhatikan. "Apa kita sanggup menyekolahkannya nanti?" Hasan menarik napas panjang. "Entahlah. Tapi selama aku masih bisa melaut, aku akan usahakan." Sulastri mengusap air mata yang mulai jatuh. Mereka sadar biaya kuliah bukan sesuatu yang kecil. Namun mereka tidak pernah ingin mematahkan mimpi anak semata wayang mereka. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Harry semakin giat belajar. Ia sering membantu ayahnya menarik jaring sebelum berangkat sekolah. Sepulang sekolah ia membantu ibunya menjemur ikan asin. Malam hari ia kembali belajar hingga larut. Rutinitas itu terus berulang tanpa pernah ia keluhkan. Menjelang kelulusan sekolah menengah atas, guru bimbingan konseling memanggil seluruh siswa yang memiliki prestasi terbaik. Beliau menjelaskan tentang kesempatan memperoleh beasiswa di universitas negeri ternama. Mata Harry berbinar. Inilah kesempatan yang selama ini ia tunggu. Namun ketika kabar itu sampai ke telinga warga kampung, ejekan kembali bermunculan. Beasiswa itu buat anak orang pintar. Kalaupun diterima, biaya hidupnya dari mana? Lebih baik ikut ayahmu melaut. Bahkan beberapa tetangga mulai mendatangi Hasan secara langsung. Mereka menyarankan agar Harry tidak perlu melanjutkan sekolah. Menurut mereka, menjadi nelayan jauh lebih masuk akal daripada mengejar mimpi yang terlalu tinggi. Hasan hanya mendengarkan. Ia tidak membantah. Tetapi malam itu, setelah semua orang pulang, ia memanggil Harry ke teras rumah. Di bawah langit penuh bintang, Hasan memandang wajah anaknya dengan penuh keyakinan. "Harry." "Iya, Yah. Kalau memang kamu ingin kuliah, lanjutkan. Jangan pikirkan ayah. Biar ayah yang mencari caranya." Harry menatap kedua mata ayahnya yang tampak lelah. Ia tahu di balik kalimat sederhana itu ada beban yang sangat besar. Namun ia juga melihat sesuatu yang jauh lebih kuat. Kepercayaan. Kepercayaan yang tidak boleh ia sia-siakan. Beberapa hari kemudian, Harry mengirimkan seluruh berkas pendaftaran beasiswa ke universitas impiannya. Ia memeriksa ulang setiap lembar dokumen berkali-kali agar tidak ada kesalahan. Saat amplop itu akhirnya dikirim melalui kantor pos kecamatan, Harry berdiri cukup lama di depan bangunan sederhana itu. Dalam hatinya, ia memanjatkan doa kepada Allah. Ia tahu hidupnya mungkin akan berubah mulai hari itu. Atau justru semua mimpinya akan berakhir sebelum benar-benar dimulai. Hari-hari setelah mengirimkan berkas beasiswa terasa berjalan sangat lambat bagi Harry. Setiap pagi ia tetap membantu ayahnya melaut, kemudian berangkat ke sekolah, lalu pulang membantu ibunya menjemur ikan asin. Rutinitas itu tidak pernah berubah, tetapi di dalam hatinya selalu ada satu pertanyaan yang terus berputar.
Apakah mimpinya benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi nyata? Sementara itu, kabar tentang Harry yang mendaftar ke universitas negeri semakin cepat menyebar ke seluruh desa. Di warung kopi, di pelelangan ikan, bahkan di musala kecil dekat pantai, orang-orang membicarakan dirinya. Sebagian hanya tersenyum sinis. Sebagian lagi terang-terangan menganggap Harry terlalu berani bermimpi. Suatu sore, ketika Hasan sedang memperbaiki baling-baling perahu yang mulai berkarat, datanglah kakak kandungnya, Pak Darmo. Pak Darmo dikenal sebagai orang yang cukup berada dibanding anggota keluarga lainnya. Ia memiliki 2 perahu bermesin besar dan menjadi pemasok ikan untuk beberapa kota. Namun keberhasilannya membuat sifatnya berubah menjadi sombong. Ia memandang rendah siapapun yang hidup miskin, termasuk adiknya sendiri. Pak Darmo duduk di bangku kayu tanpa mempersilahkan diri. Ia memandangi rumah Hasan yang dindingnya mulai lapuk. Lagi sibuk memperbaiki perahu tua itu. Hasan hanya tersenyum kecil. Kalau tidak diperbaiki, besok tidak bisa melaut. Pak Darmo tertawa pelan. Laut tidak akan membuatmu kaya. Hasan tetap diam. Beberapa saat kemudian pembicaraan mulai mengarah kepada Harry. Dengar-dengar anakmu mau kuliah. Hasan mengangguk. Kalau diterima beasiswa. Pak Darmo menggeleng sambil tersenyum mengejek. Hasan, kamu ini sudah tua, tapi masih saja percaya mimpi. Anak nelayan tidak usah bermimpi menjadi orang kantoran. Kalau nanti gagal, yang malu bukan cuma dia, tapi seluruh keluarga. Ucapan itu terdengar hingga ke dalam rumah. Harry yang sedang belajar menghentikan tulisannya. Dadanya terasa sesak. Ia ingin keluar dan menjawab semua perkataan pamannya. Namun ia menahan diri. Hasan tetap menjahit jaring tanpa mengangkat kepala. Aku hanya ingin memberikan kesempatan. Pak Darmo langsung berdiri. Kesempatan. Kamu bahkan sering meminjam uang untuk beli solar. Lalu masih berpikir soal kuliah. Sebelum pergi, Pak Darmo menatap rumah Hasan sekali lagi. Kalau aku jadi kamu, aku suruh Harry bekerja saja. Setidaknya masih bisa membantu keluarga. Langkah kaki Pak Darmo semakin menjauh. Keheningan menyelimuti halaman rumah. Harry keluar perlahan. Ia melihat ayahnya masih fokus menjahit jaring seolah tidak terjadi apa-apa. Yah. Hasan mengangkat wajah. Jangan dengarkan omongan pamanmu. Kalau kamu percaya pada mimpimu, ayah juga percaya. Kalimat itu begitu sederhana, namun cukup membuat mata Harry berkaca-kaca. Hari berikutnya keadaan tidak menjadi lebih baik. Di sekolah, beberapa teman mulai mengetahui bahwa Harry sedang mengikuti seleksi beasiswa. Saat jam istirahat, mereka berkumpul di kantin. Seorang siswa bernama Doni berkata cukup keras agar semua orang mendengar. Harry nanti kuliah. Kalau lulus langsung jadi direktur. Tawa kembali memenuhi kantin. Temannya yang lain ikut menambahkan. Paling juga pulang lagi ke desa. Habis itu melaut. Harry tetap makan dengan tenang. Ia memilih menghabiskan nasi bungkus sederhana yang dibawa dari rumah. Baginya, setiap menit yang dipakai untuk melayani ejekan hanya akan membuang waktu. Namun sikap diam Harry justru membuat mereka semakin sering mengganggunya. Suatu hari, sepulang sekolah, Harry melihat sepedanya tergeletak di tanah. Ban depannya dikempiskan. Di sadel sepeda terdapat secari kertas. Tidak usah kuliah. Nelayan tetap nelayan. Harry membaca tulisan itu tanpa mengucapkan sepatah kata. Ia hanya mengambil pompa kecil dari tasnya lalu mengisi kembali ban sepedanya. Guru olahraga yang melihat kejadian itu mendekatinya. Kamu tahu siapa yang melakukan ini? Harry menggeleng. Tidak perlu dicari, Pak. Guru itu memandang Harry cukup lama. Kamu berbeda. Banyak anak akan marah. Tapi kamu memilih diam. Harry tersenyum kecil. Kalau saya marah, besok mereka tetap akan mengejek. Tapi kalau saya berhasil, mungkin mereka akan berhenti sendiri. Jawaban itu membuat guru tersebut mengangguk pelan. Sementara itu, kehidupan di rumah semakin berat. Sudah hampir seminggu hasil tangkapan Hasan terus menurun. Cuaca laut sedang tidak bersahabat. Ombak besar membuat banyak nelayan memilih tidak melaut. Namun Hasan tetap berangkat karena keluarganya membutuhkan uang. Beberapa kali ia pulang hanya membawa sedikit ikan. Penghasilan mereka semakin menipis. Suatu malam, Sulastri membuka kaleng kecil tempat menyimpan uang. Isinya tinggal beberapa lembar uang lusuh. Ia menghitungnya berkali-kali.
Jumlah itu bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik. Harry melihat semuanya. Ia mulai berpikir untuk mencari pekerjaan setelah lulus sekolah. Namun setiap kali keinginan itu muncul, ia selalu teringat wajah ayahnya. Wajah yang penuh harapan. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan rapat bersama orang tua siswa. Hasan datang mengenakan baju terbaik yang ia miliki. Meski warnanya mulai pudar, ia tetap menyetrikanya dengan rapi. Ketika rapat selesai, wali kelas memanggil Hasan. "Bapak Hasan, saya ingin menyampaikan sesuatu." Hasan tampak gugup. "Ada masalah dengan Harry?" Guru itu tersenyum. "Tidak. Justru Harry adalah salah satu siswa terbaik yang pernah saya ajar. Kalau dia mendapat kesempatan kuliah, jangan pernah menghentikannya." Ucapan itu membuat Hasan tersenyum bangga. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat keluar dari ruang guru, ia bertemu beberapa wali murid. Salah seorang di antaranya berkata sambil tertawa, "Wah, anak nelayan juga mau kuliah." Yang lain ikut menyahut, "Nanti kalau sudah lulus, kerjanya tetap angkat ikan." Mereka tertawa bersama. Hasan hanya menundukkan kepala. Ia tidak ingin membalas. Namun jauh di dalam hatinya, kata-kata itu terasa sangat menyakitkan. Malam harinya, Harry melihat ayahnya duduk sendirian di depan rumah. Biasanya Hasan selalu bercerita tentang laut. Tetapi malam itu ia lebih banyak diam. Harry duduk di sampingnya. "Yah, capek." Hasan tersenyum. Sedikit. Kemudian ia mengeluarkan sebuah kantong kain kecil dari sakunya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar uang. "Ini tabungan ayah." Harry memandang ayahnya dengan bingung. "Kalau nanti kamu diterima, pakai ini dulu." Harry terdiam. Ia tahu jumlah uang itu pasti dikumpulkan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Mungkin dari hasil melaut. Mungkin dari menghemat makan. Mungkin dari menunda membeli kebutuhan sendiri. Air mata Harry hampir jatuh. "Ayah, uangnya simpan saja. Nanti kalau saya gagal." Hasan langsung memotong. "Jangan pernah bicara gagal sebelum mencoba." Kalimat itu terus terngiang di kepala Harry. Hari demi hari berlalu. Seluruh proses seleksi telah selesai. Kini hanya tinggal menunggu pengumuman. Suasana di rumah semakin tegang. Setiap pagi Harry memeriksa telepon genggam pinjaman milik gurunya. Belum ada kabar. Setiap sore ia kembali memeriksa. Masih belum ada. Hingga suatu siang, ketika Harry sedang membantu ibunya menjemur ikan asin, sebuah pesan masuk dari sekolah. Isinya sangat singkat. "Harry, segera datang ke ruang kepala sekolah besok pagi." Tidak ada penjelasan apapun. Tidak ada keterangan tambahan. Hanya satu kalimat sederhana yang membuat jantung Harry berdebar lebih kencang dari biasanya. Malam itu ia hampir tidak bisa memejamkan mata. Ia tidak tahu apakah kabar yang menunggunya adalah awal dari harapan, atau justru akhir dari mimpi yang selama ini ia perjuangkan dengan seluruh tenaga dan doa. Pagi itu, Harry berangkat ke sekolah lebih awal dari biasanya. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Pesan singkat dari kepala sekolah semalam terus terngiang di benaknya. Ia tidak tahu apakah kabar yang akan diterimanya akan mengubah hidupnya, atau justru menghancurkan harapan yang selama ini ia bangun. Sesampainya di sekolah, suasana masih sepi. Beberapa guru baru saja datang. Harry menarik napas panjang sebelum mengetuk pintu ruang kepala sekolah. "Silakan masuk." Suara itu terdengar tenang. Harry membuka pintu perlahan. Di dalam ruangan sudah ada kepala sekolah, wali kelas, dan guru bimbingan konseling. Ketiganya tersenyum saat melihat Harry. Namun Harry justru semakin gugup. Ia berdiri tegak sambil menundukkan kepala. "Kamu tahu kenapa dipanggil?" Harry menggeleng pelan. Kepala sekolah mengambil sebuah map berwarna biru dari atas meja. Beliau membukanya perlahan, lalu mengeluarkan selembar surat resmi. Ruangan itu mendadak terasa sunyi. "Harry, selamat. Kamu diterima di universitas negeri yang kamu pilih melalui jalur beasiswa prestasi." Beberapa detik Harry tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya memandang surat itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tangannya bergetar ketika menerima dokumen tersebut. Guru bimbingan konseling tersenyum bangga. "Kamu satu-satunya siswa dari sekolah ini yang berhasil mendapatkan beasiswa penuh tahun ini." Air mata Harry akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena selama ini ia hampir tidak pernah benar-benar percaya bahwa mimpi sebesar itu bisa menjadi kenyataan.
Kepala sekolah berdiri lalu menepuk bahunya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kamu membawa harapan bukan hanya keluargamu, tetapi juga sekolah ini. Harry mengangguk kuat. Terima kasih, Pak. Ketika kabar itu sampai di rumah, Hasan dan Sulastri tidak mampu menyembunyikan kebahagiaan mereka. Sulastri langsung memeluk anaknya sambil menangis. Hasan hanya tersenyum lebar. Namun senyum itu perlahan berubah menjadi tatapan kosong. Beasiswa memang menanggung biaya kuliah, tetapi tidak seluruh kebutuhan hidup. Masih ada biaya tempat tinggal, biaya makan, biaya buku, biaya perjalanan. Semua itu tetap membutuhkan uang. Malam itu mereka bertiga duduk di ruang tamu yang hanya diterangi lampu redup. Tidak ada yang berbicara cukup lama. Akhirnya Hasan memecah keheningan. Kamu tetap berangkat. Masalah biaya. Biar ayah pikirkan. Beberapa hari kemudian, Hasan menjual sepeda motor tuanya. Motor itu adalah satu-satunya kendaraan yang mereka miliki. Hasil penjualannya tidak seberapa, namun cukup untuk menjadi bekal awal Harry merantau ke kota. Saat melihat ayahnya menyerahkan uang hasil penjualan motor itu, dada Harry terasa sesak. Ia sadar setiap lembar uang itu berasal dari pengorbanan yang sangat besar. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Seluruh isi rumah terasa hening. Sulastri menyiapkan bekal nasi, telur rebus, dan ikan asin favorit Harry. Sebelum naik bus, Hasan menggenggam bahu anaknya. Jangan malu menjadi anak nelayan. Yang harus malu itu orang yang berhenti berusaha. Kalimat itu terus tersimpan di dalam hati Harry sepanjang perjalanan menuju kota. Perjalanan memakan waktu hampir 8 jam. Gedung-gedung tinggi mulai terlihat. Jalanan yang padat membuat Harry berkali-kali menoleh keluar jendela. Ini adalah pertama kalinya ia tinggal jauh dari laut. Sesampainya di kampus, rasa kagum langsung memenuhi pikirannya. Bangunan yang megah, taman yang luas, mahasiswa berlalu lalang dengan pakaian rapi. Semuanya terasa sangat berbeda dibanding desa tempat ia dibesarkan. Namun rasa kagum itu tidak berlangsung lama. Ketika proses registrasi mahasiswa baru dimulai, Harry mulai menyadari perbedaan yang begitu nyata. Mahasiswa lain datang bersama mobil keluarga. Mereka membawa koper mahal. Pakaian mereka terlihat baru. Sementara Harry hanya membawa satu tas besar yang sudah beberapa kali dijahit ibunya. Ia mengenakan sepatu lama yang mulai memudar warnanya. Beberapa mahasiswa memperhatikannya. Salah seorang berbisik kepada temannya. Itu pasti dari desa. Yang lain tersenyum kecil. Harry pura-pura tidak mendengar. Baginya, tujuan datang ke kampus bukan untuk mencari perhatian. Hari-hari pertama kuliah berjalan cukup baik. Materi yang diajarkan memang jauh lebih sulit dibanding ketika di sekolah. Namun Harry mampu mengikutinya. Ia bahkan beberapa kali menjawab pertanyaan dosen dengan benar. Hal itu membuat sebagian mahasiswa mulai mengenalnya. Sayangnya, bukan karena alasan yang baik. Suatu siang, dosen membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan proyek. Saat nama Harry disebut bergabung dengan sebuah kelompok, salah seorang mahasiswa langsung mengangkat tangan. Pak, boleh tukar kelompok? Dosen terlihat heran. Kenapa? Mahasiswa itu menjawab tanpa merasa bersalah. Saya ingin kelompok yang lebih seimbang. Ucapan itu membuat ruangan mendadak sunyi. Dosen mengernyitkan dahi. Maksudmu? Mahasiswa itu menoleh ke arah Harry. Saya dengar dia anak nelayan. Saya khawatir nanti sulit mengikuti pekerjaan kelompok. Beberapa mahasiswa tertawa kecil. Harry menundukkan kepala. Dosen langsung menjawab tegas. Kecerdasan seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaan orang tuanya. Tidak ada pergantian kelompok. Mahasiswa itu akhirnya diam. Namun sejak hari itu Harry sadar. Perjuangannya di kampus tidak akan mudah. Kesulitan berikutnya datang dari kehidupan sehari-hari. Karena uang kiriman orang tuanya sangat terbatas, Harry memilih menyewa kamar kos paling murah. Kamarnya hanya berukuran 3 kali 3 meter. Atapnya bocor di beberapa bagian. Kasurnya tipis. Kipas anginnya sering mati. Meski begitu, Harry bersyukur masih memiliki tempat untuk beristirahat. Setiap pagi ia sarapan dengan nasi dan tempe. Siang hari sering hanya minum air putih agar uang makan cukup sampai akhir bulan. Ketika mahasiswa lain berkumpul di kafe setelah kuliah, Harry lebih sering berada di perpustakaan. Ia membaca buku hingga perpustakaan tutup. Malam hari ia mulai mencari pekerjaan sambilan. Akhirnya ia diterima sebagai penjaga gudang sebuah toko bahan bangunan.
Jam kerjanya dimulai pukul 8 malam hingga 1 dini hari. Setelah itu ia kembali ke kamar kos untuk tidur beberapa jam sebelum kuliah dimulai. Rutinitas itu membuat tubuhnya sering kelelahan. Namun Harry tidak pernah mengeluh. Ia selalu mengingat wajah kedua orang tuanya. Suatu malam, ketika sedang menyusun barang di gudang, telepon genggamnya berdering. Nama ayahnya muncul di layar. Harry segera mengangkatnya. "Halo, Yah." Suara Hasan terdengar ceria. "Bagaimana kuliahnya?" "Lancar. Makan teratur." "Iya." Padahal saat itu Harry belum makan sejak siang. Ia sengaja berbohong agar ayahnya tidak khawatir. Hasan kembali bercerita tentang laut, tentang hasil tangkapan yang masih sedikit, tentang perahu yang kembali rusak. Namun di akhir pembicaraan, Hasan berkata dengan suara penuh semangat, "Ayah bangga sama kamu." Kalimat sederhana itu menghapus seluruh rasa lelah Harry malam itu. Beberapa minggu kemudian, nilai ujian pertama diumumkan. Harry memperoleh nilai tertinggi di hampir semua mata kuliah. Pengumuman itu membuat banyak mahasiswa terkejut. Anak nelayan yang mereka anggap tidak akan mampu mengikuti pelajaran justru mengalahkan mereka semua. Namun keberhasilan itu tidak membuat perlakuan mereka berubah. Sebaliknya, bisik-bisik mulai semakin sering terdengar. Mungkin dia cuma beruntung. Paling semester depan juga turun. Anak desa biasanya cuma kuat di awal. Harry memilih tetap diam. Ia membiarkan hasil belajarnya yang berbicara. Sore itu, ketika ia sedang merapikan buku di perpustakaan, seorang dosen menghampirinya. Beliau meletakkan sebuah brosur di atas meja. "Harry, saya rasa kamu layak mencoba ini." Harry mengambil brosur tersebut. Matanya langsung tertuju pada tulisan besar di bagian depan. Program magang nasional di salah satu perusahaan paling bergengsi di Indonesia. Namun saat membaca syarat pendaftarannya, napas Harry langsung tertahan. Ada satu persyaratan yang membuatnya sadar. Kesempatan besar itu mungkin akan jauh lebih sulit diraih daripada beasiswa yang telah mengantarkannya ke bangku kuliah. Harry memandangi brosur yang diberikan dosennya cukup lama. Di bagian atas tertulis nama sebuah perusahaan multinasional yang terkenal memiliki proses seleksi paling ketat di Indonesia. Program magang itu hanya menerima mahasiswa terbaik dari berbagai universitas. Dosen yang berdiri di hadapannya memperhatikan raut wajah Harry. Ada yang membuatmu ragu? Harry menarik napas pelan. "Persyaratannya berat, Pak." Dosen itu mengangguk. "Memang. Tetapi saya tidak memberikan brosur ini kepada semua mahasiswa. Saya memberikannya kepadamu karena saya melihat kemampuanmu." Harry terdiam. Jangan pernah membatasi dirimu hanya karena keadaan. Yang menentukan masa depanmu adalah usaha, bukan asal keluargamu. Kalimat itu kembali menambah semangat Harry. Sejak hari itu, kehidupannya menjadi jauh lebih padat. Pagi hingga sore mengikuti perkuliahan. Malam bekerja di gudang. Setelah pulang kerja, ia masih menyempatkan belajar bahasa Inggris, membaca buku kepemimpinan, dan berlatih berbagai soal tes kemampuan. Jam tidurnya semakin sedikit. Seringkali ia baru memejamkan mata menjelang pukul 2 dini hari. Namun sebelum matahari terbit, ia sudah kembali bangun untuk memulai hari. Di sela-sela kesibukan itu, ada satu sosok yang perlahan membuat hari-harinya terasa sedikit lebih ringan. Namanya Anissa. Anissa dikenal sebagai salah satu mahasiswi paling berprestasi di angkatan mereka. Parasnya cantik, pembawaannya tenang. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi kampus. Berbeda dengan sebagian mahasiswa lain, Anissa tidak pernah mengejek Harry. Ketika dosen membentuk kelompok diskusi baru, tanpa sengaja mereka ditempatkan dalam kelompok yang sama. Awalnya mereka hanya berbicara tentang tugas. Namun semakin sering bertemu, mereka mulai saling mengenal. Anissa terkejut mengetahui bahwa Harry selalu memperoleh nilai tertinggi meski harus bekerja setiap malam. "Kamu benar-benar bekerja setelah kuliah?" Harry mengangguk. "Iya. Capek. Kadang. Tapi saya sudah terbiasa." Anissa tersenyum. "Kamu hebat." Kalimat sederhana itu terasa begitu berarti bagi Harry. Untuk pertama kalinya sejak masuk kuliah, ada seseorang yang menghargai perjuangannya. Beberapa minggu kemudian, mereka semakin sering berdiskusi di perpustakaan. Anissa mulai meminta bantuan Harry memahami beberapa mata kuliah yang sulit. Sebaliknya, Harry sering meminjam buku milik Anissa karena tidak mampu membeli buku baru. Hubungan mereka semakin akrab. Beberapa teman mulai menggoda. "Wah, sering berdua.
Anissa hanya tertawa kecil. Sementara Harry memilih tersenyum malu. Tanpa disadari, benih perasaan mulai tumbuh di hati Harry. Ia tidak pernah berniat terburu-buru. Ia sadar dirinya hanyalah anak nelayan. Sedangkan Anissa berasal dari keluarga yang jauh lebih berada. Namun setiap kali melihat perhatian kecil yang diberikan Anissa, harapan itu perlahan muncul. Suatu sore, kelompok mereka menyelesaikan presentasi dengan hasil terbaik. Dosen memberikan pujian. Setelah kelas selesai, Anissa mengajak Harry minum teh di kantin kampus. Mereka berbincang cukup lama. Anissa bercerita tentang keluarganya yang memiliki usaha ekspor hasil laut. Harry tersenyum mendengar cerita itu. Ayahmu pasti bangga. Anissa mengangguk. Lalu ayahmu? Harry memandang keluar jendela. Ayah masih melaut. Kalau cuaca buruk. Kadang pulang tanpa membawa apa-apa. Anissa terdiam beberapa saat. Lalu kamu tetap bisa tersenyum. Harry tersenyum tipis. Kalau saya ikut sedih, orang tua saya akan semakin berat. Jawaban itu membuat Anissa memandang Harry dengan tatapan berbeda. Hari-hari berikutnya berjalan semakin baik. Harry mulai percaya bahwa mungkin kehidupannya tidak seburuk yang ia bayangkan. Ia merasa telah menemukan seorang teman yang benar-benar menghargainya. Namun ternyata, ia terlalu cepat berharap. Suatu siang, kampus mengadakan seminar besar. Mahasiswa dari berbagai fakultas memenuhi aula. Setelah acara selesai, beberapa mahasiswa berkumpul di halaman kampus. Salah seorang teman mendorong Harry. Kalau memang suka, ungkapkan saja. Kesempatan tidak datang dua kali. Harry sempat ragu. Namun setelah berpikir cukup lama, ia memutuskan berbicara kepada Anissa. Bukan untuk memaksa. Ia hanya ingin jujur. Ia menghampiri Anissa yang sedang berdiri bersama beberapa temannya. Anissa, boleh bicara sebentar? Anissa mengangguk. Mereka berjalan menuju taman kampus. Angin sore bertiup pelan. Suasana terasa tenang. Harry menarik napas panjang. Saya? Belum sempat ia melanjutkan kalimatnya, Anissa lebih dulu berbicara. Harry, sebenarnya aku sudah tahu. Harry memandangnya dengan bingung. Apa? Kamu menyukai aku? Harry terdiam. Anissa tersenyum tipis. Namun senyum itu perlahan berubah menjadi datar. Kamu orang baik. Kamu juga pintar. Tapi kita berbeda. Harry masih mencoba tersenyum. Maksudmu? Anissa menghela napas pelan. Aku ingin jujur. Aku tidak ingin hidup susah. Ayahku berharap aku menikah dengan seseorang yang masa depannya sudah jelas. Harry mulai merasakan sesuatu yang menusuk dadanya. Anissa melanjutkan. Aku tidak bisa membayangkan menikah dengan anak seorang nelayan. Kalimat itu membuat Harry membeku. Belum selesai. Beberapa mahasiswa yang berada tidak jauh dari taman ternyata memperhatikan mereka. Salah seorang mendekat sambil tertawa. Wah, ditolak. Temannya ikut menimpali. Memangnya anak nelayan punya apa? Masih berani mendekati Anissa. Tawa mulai terdengar dari berbagai arah. Anissa tidak ikut tertawa. Namun ia juga tidak menghentikan mereka. Ia hanya berkata pelan. Maaf. Lalu berjalan meninggalkan Harry. Harry tetap berdiri di tempat. Angin sore masih bertiup. Namun kali ini terasa jauh lebih dingin. Ia menatap ke arah langit beberapa saat. Berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depan banyak orang. Beberapa mahasiswa masih terus berbisik. Sudah miskin. Masih berani bermimpi. Kebanyakan nonton film. Harry perlahan meninggalkan taman kampus. Ia tidak menuju kamar kos. Ia berjalan tanpa tujuan. Langkahnya akhirnya berhenti di sebuah jembatan kecil yang melintasi sungai di belakang kampus. Di sana ia duduk sendirian hingga malam. Telepon genggamnya berdering berkali-kali. Ia tidak mengangkatnya. Beberapa saat kemudian, sebuah pesan masuk dari ayahnya. Harry, ayah baru pulang melaut. Hasilnya lumayan hari ini. Semoga kamu juga baik-baik saja. Harry membaca pesan itu berulang kali. Tanpa sadar air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena penolakan Anissa, melainkan karena ia merasa telah mengecewakan dirinya sendiri. Ia sadar, selama ini ia terlalu sibuk memikirkan bagaimana agar diterima orang lain. Padahal tujuan utamanya datang ke kota bukan untuk mencari pasangan, melainkan mengubah kehidupan kedua orang tuanya. Malam itu, Harry menghapus seluruh pesan pribadi yang berkaitan dengan Anissa.
Ia menyimpan semua kenangan itu di dalam hati, lalu mengambil sebuah buku kosong dari tasnya. Di halaman pertama, ia menulis satu kalimat besar. Mulai hari ini, aku tidak akan mengejar seseorang yang meragukan masa depanku. Aku hanya akan mengejar masa depan itu sendiri. Sejak malam itulah, Harry berubah. Ia tidak lagi datang ke kampus lebih awal hanya untuk bertemu Anissa. Ia tidak lagi memikirkan siapa yang menyukainya atau siapa yang meremehkannya. Seluruh waktunya ia curahkan untuk belajar, bekerja, dan mempersiapkan diri menghadapi seleksi program magang nasional. Tanpa diketahui siapapun, langkah kecil yang diambil Harry malam itu justru menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya. Karena beberapa minggu kemudian, sebuah kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan datang menghampirinya. Kesempatan yang kelak akan menentukan apakah semua pengorbanannya selama ini benar-benar memiliki arti. Sejak malam ketika ia menuliskan janji pada halaman pertama buku catatannya, hidup Harry berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi membiarkan ejekan menguasai pikirannya. Ia juga tidak lagi memikirkan penolakan Anissa. Setiap kali bayangan tentang kejadian di taman kampus muncul, Harry segera mengalihkannya dengan membuka buku atau mengerjakan latihan soal. Baginya, rasa sakit hanya akan menjadi beban jika terus dipelihara. Namun jika diubah menjadi semangat, luka itu bisa menjadi tenaga yang mendorong seseorang melangkah lebih jauh. Mulai saat itu, Harry membuat jadwal hidup yang sangat disiplin. Pukul 5 pagi ia sudah bangun. Sebelum berangkat kuliah, ia membaca materi selama 1 jam. Setelah kuliah selesai, ia tidak langsung pulang ke kamar kos. Ia menuju perpustakaan hingga sore. Malam hari bekerja di gudang. Sepulang kerja, ia belajar lagi hingga menjelang dini hari. Rutinitas itu berlangsung hampir setiap hari. Tubuhnya semakin kurus. Lingkar hitam mulai terlihat di bawah matanya. Namun semangatnya justru semakin kuat. Suatu siang, dosen yang pernah memberikan brosur program magang kembali memanggil Harry ke ruangannya. "Harry, saya melihat kamu belum mendaftar." Harry mengangguk pelan. "Saya masih mempersiapkan diri, Pak." Dosen itu membuka laci mejanya lalu mengeluarkan beberapa buku. "Ini buku-buku latihan tes kemampuan kerja. Bawa pulang. Pelajari semuanya." Harry menerimanya dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak ingin mengecewakan Bapak." Dosen itu tersenyum. "Yang harus kamu buktikan bukan kepada saya, tetapi kepada dirimu sendiri." Sepulang dari ruang dosen, Harry langsung menuju perpustakaan. Ia membuka satu demi satu buku tersebut. Baru beberapa halaman dibaca, ia menyadari tingkat kesulitannya jauh di atas materi kuliah biasa. Banyak soal logika yang belum pernah ia temui. Ada juga simulasi wawancara, studi kasus, hingga tes kepemimpinan. Harry sempat menarik napas panjang. Ia sadar perjuangan berikutnya akan jauh lebih berat. Namun ia tidak menyerah. Hari-hari berikutnya dipenuhi latihan tanpa henti. Setiap malam setelah bekerja, ia mengerjakan puluhan soal. Jika salah, ia mengulanginya lagi. Jika belum paham, ia mencari referensi tambahan. Sedikit demi sedikit kemampuannya meningkat. Pada saat yang sama, kabar tentang prestasi Harry mulai menyebar di kampus. Beberapa dosen mulai mengenalnya. Mereka sering meminta Harry membantu mahasiswa lain yang mengalami kesulitan belajar. Ironisnya, tidak semua mahasiswa menyukai keadaan itu. Salah seorang mahasiswa bernama Kevin mulai merasa tersaingi. Kevin berasal dari keluarga pengusaha besar. Sejak awal kuliah ia selalu menjadi pusat perhatian. Namun kini banyak dosen lebih sering menyebut nama Harry. Hal itu membuat Kevin tidak senang. Suatu hari setelah kelas selesai, Kevin menghampiri Harry. "Kamu memang pintar." Harry tersenyum sopan. "Terima kasih. Tapi jangan terlalu percaya diri." Harry memandangnya dengan tenang. "Maksudmu?" Kevin menyilangkan tangan. "Dunia kerja itu bukan cuma soal nilai. Banyak perusahaan lebih memilih orang yang punya relasi. Kamu mengerti maksudku?" Harry hanya mengangguk. "Saya mengerti." Kevin tersenyum tipis. "Bagus. Lagi pula, perusahaan besar biasanya tidak mencari anak nelayan." Kevin pergi sambil tertawa kecil bersama teman-temannya. Harry kembali membuka bukunya. Ia tidak ingin membuang tenaga melayani kesombongan orang lain. Beberapa minggu kemudian, pendaftaran program magang nasional resmi dibuka. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas mulai mengirimkan berkas.
Harry mengisi formulir dengan sangat teliti. Ia memeriksa setiap dokumen berkali-kali. Ketika akhirnya menekan tombol kirim, ia memejamkan mata sejenak. Dalam hati ia kembali berdoa kepada Allah. Apapun hasilnya nanti, ia ingin memberikan usaha terbaik. Beberapa hari setelah itu, kehidupan di kampus berjalan seperti biasa. Namun di balik kesibukan tersebut, Harry mulai mengikuti berbagai pelatihan gratis. Ia belajar berbicara di depan umum, belajar membuat presentasi, belajar menyelesaikan masalah dalam tim. Semua dilakukan diam-diam. Ia tidak pernah menceritakannya kepada teman-temannya. Bahkan kepada kedua orang tuanya pun tidak. Ia ingin memberi kejutan jika suatu hari benar-benar berhasil. Suatu sore, ketika Harry sedang membantu dosen menata buku di perpustakaan, telepon genggamnya bergetar. Sebuah surat elektronik masuk. Judulnya membuat jantung Harry berdetak lebih cepat. Seleksi administrasi program magang. Tangannya sedikit gemetar saat membuka isi surat tersebut. Beberapa detik kemudian, wajahnya perlahan tersenyum. Ia dinyatakan lolos tahap pertama. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di bagian bawah surat tertulis bahwa peserta yang lolos harus mengikuti serangkaian tes selama 3 hari di Jakarta. Masalahnya bukan pada tes itu, melainkan biaya perjalanan, tiket bus, penginapan, makan, semuanya harus ditanggung sendiri. Harry menatap layar telepon genggam cukup lama. Uang tabungannya tidak akan cukup. Malam itu ia kembali bekerja di gudang seperti biasa. Namun pikirannya terus dipenuhi perhitungan. Berapa lama lagi ia harus bekerja agar bisa mengumpulkan biaya. Sesampainya di kamar kos, telepon kembali berdering. Kali ini dari ibunya. Harry, ibu cuma mau dengar suara kamu. Harry tersenyum. Ibu sehat. Sehat. Kamu bagaimana? Baik. Ia kembali berbohong. Padahal pikirannya sedang sangat kacau. Sebelum menutup telepon, ibunya berkata pelan. Ayahmu akhir-akhir ini sering batuk. Tapi tetap memaksa melaut. Harry langsung terdiam. Kenapa tidak dibawa ke puskesmas? Ia bilang nanti saja. Katanya uangnya lebih baik disimpan untuk kamu. Mata Harry mulai basah. Ia memandang langit-langit kamar kos yang penuh bercak lembab. Rasa bersalah perlahan memenuhi dadanya. Keesokan harinya, Harry memutuskan pulang ke desa karena akhir pekan. Perjalanan panjang itu ia tempuh dengan bus ekonomi. Sesampainya di rumah, ia melihat ayahnya sedang memperbaiki jaring sambil sesekali menahan batuk. Wajah Hasan tampak lebih kurus dibanding beberapa bulan lalu. Namun senyumnya tetap sama. Kamu pulang. Harry langsung memeluk ayahnya. Tanpa banyak bicara. Malam harinya, saat makan bersama, Harry akhirnya menceritakan tentang seleksi program magang. Hasan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kalau lolos, kamu harus ke Jakarta. Iya, tapi biayanya cukup besar. Hasan hanya mengangguk pelan. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Keesokan paginya, sebelum Harry kembali ke kota, Hasan menyerahkan sebuah amplop coklat. Ayah punya sedikit tabungan. Harry langsung menggeleng. Jangan, Yah. Pakai saja untuk berobat. Hasan tersenyum. Batuk ayah tidak separah itu. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Harry membuka amplop tersebut. Isinya beberapa lembar uang yang sudah sangat lusuh. Ia tahu uang itu pasti dikumpulkan sedikit demi sedikit selama berbulan-bulan. Air mata Harry kembali jatuh. Ia menggenggam tangan ayahnya erat. Dalam hati ia berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan semua pengorbanan itu menjadi sia-sia. Namun Harry belum mengetahui bahwa cobaan terbesar justru sedang menunggu keluarganya di desa. Beberapa hari setelah ia kembali ke kota, langit di pesisir utara Pulau Jawa berubah gelap. Angin bertiup jauh lebih kencang dari biasanya. Para nelayan mulai saling mengingatkan untuk tidak memaksakan diri melaut. Tetapi keadaan ekonomi membuat sebagian dari mereka tidak memiliki pilihan. Termasuk ayah Harry. Langit di pesisir utara Pulau Jawa berubah kelabu sejak pagi. Angin yang biasanya hanya berembus pelan kini bertiup semakin kencang, membawa ombak yang menghantam pantai tanpa henti. Burung-burung laut terbang rendah seolah mencari tempat berlindung. Di dermaga, beberapa nelayan memilih mengikat perahu mereka lebih kuat dari biasanya. Jangan melaut hari ini. Itu terlalu berbahaya. Suara itu terdengar dari berbagai arah. Namun Hasan hanya memandangi laut yang bergelora. Di rumah, persediaan beras tinggal sedikit.
Uang hasil menjual motor sudah lama habis untuk membiayai kehidupan Harry di kota. Masih ada cicilan utang kepada tengkulak yang jatuh tempo dalam beberapa hari. Jika hari itu ia tidak melaut, keluarganya mungkin tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhan pokok. Hasan menarik napas panjang. Ia memandang langit sekali lagi. Laut memang sedang marah. Tapi keluarga lebih membutuhkan ayah. Ia mendorong perahu kayunya perlahan menuju air. Beberapa nelayan mencoba mencegahnya. Hasan, tunggu cuaca membaik. Hasan hanya menggeleng. Aku tidak punya waktu menunggu. Perahu kecil itu akhirnya bergerak menjauh dari bibir pantai. Sementara di kota, Harry sedang mengikuti kuliah seperti biasa. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ayahnya sedang bertaruh nyawa di tengah laut. Ponselnya disimpan di dalam tas karena dosen sedang menjelaskan materi. Di saat yang sama, ombak di laut semakin tinggi. Hujan turun begitu deras. Angin mengguncang perahu Hasan hingga nyaris terbalik. Ia berusaha mengendalikan kemudi dengan seluruh tenaga. Namun sebuah gelombang besar datang menghantam dari samping. Perahu kayu tua itu berguncang hebat. Suara kayu retak terdengar di tengah hujan. Mesin tiba-tiba mati. Hasan berusaha menyalakannya kembali. Tidak berhasil. Gelombang berikutnya menghantam lebih keras. Perahu terdorong ke arah gugusan karang. Suara benturan keras memecah keheningan laut. Bagian bawah perahu mulai bocor. Air perlahan masuk. Hasan segera membuang sebagian barang agar perahu tetap mengapung. Ia berteriak meminta pertolongan. Namun suara angin jauh lebih keras. Beruntung beberapa nelayan lain melihat kejadian itu dari kejauhan. Mereka segera mendekat. Dengan susah payah Hasan berhasil diselamatkan. Tetapi perahu kesayangannya tidak dapat diselamatkan. Lambungnya pecah. Mesinnya rusak berat. Jaring yang selama bertahun-tahun menjadi sumber penghidupan hanyut terbawa arus. Sore itu, warga desa berkumpul di dermaga. Hasan duduk diam memandangi sisa-sisa perahunya yang ditarik ke pantai. Matanya kosong. Seumur hidupnya belum pernah ia kehilangan sebanyak itu dalam satu hari. Sulastri datang sambil berlari. Begitu melihat keadaan perahu, ia langsung menangis. Hasan hanya memegang tangan istrinya. Tidak apa-apa. Yang penting aku masih pulang. Namun mereka sama-sama tahu. Mulai hari itu, mereka kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Keesokan paginya kabar itu mulai menyebar ke seluruh desa. Sebagian warga merasa iba. Namun tidak sedikit yang kembali melontarkan komentar menyakitkan. Sudah dibilang jangan memaksakan anak kuliah. Lihat sekarang. Perahunya habis. Kalau Harry bekerja dari dulu, mungkin Hasan tidak perlu melaut saat cuaca buruk. Kalimat demi kalimat kembali menusuk hati keluarga kecil itu. Yang paling menyakitkan datang dari keluarga besar mereka. Pak Darmo kembali muncul di rumah Hasan. Ia berdiri memandangi perahu yang rusak sambil menggeleng. Aku sudah memperingatkanmu. Hasan tetap diam. Pak Darmo melanjutkan. Masih sempat. Suruh Harry berhenti kuliah. Biar dia pulang. Kalau mau, biar bekerja di tempat pelelangan ikan milikku. Gajinya lumayan. Hasan menatap kakaknya dengan tenang. Terima kasih. Tapi biarkan Harry menyelesaikan kuliahnya. Pak Darmo tertawa sinis. Kamu masih keras kepala. Lihat rumahmu. Lihat keadaanmu. Lalu masih bicara soal kuliah. Sebelum pergi, ia meninggalkan satu kalimat yang membuat suasana semakin hening. Kadang mimpi yang terlalu tinggi justru menghancurkan keluarga. Sementara itu, di kota, Harry baru mengetahui kabar tersebut ketika ibunya menelepon malam harinya. Suara Sulastri terdengar berusaha tegar. Harry, ayahmu tidak apa-apa. Tapi perahunya rusak. Harry langsung berdiri dari tempat tidurnya. Ayah bagaimana? Selamat. Cuma badannya sedikit memar. Harry mengembuskan napas lega. Namun rasa lega itu hanya bertahan beberapa detik. Perahunya hancur. Kalimat itu membuat tubuh Harry terasa lemas. Ia segera memesan tiket bus malam itu juga. Perjalanan menuju desa terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi rasa bersalah. Ia terus membayangkan ayahnya yang harus mempertaruhkan nyawa demi membiayai kuliahnya. Saat tiba di rumah menjelang subuh, Harry langsung melihat ayahnya sedang duduk di kursi bambu. Lengan Hasan masih dibalut perban. Meski wajahnya pucat, ia tetap tersenyum ketika melihat anaknya. Kamu kok pulang? Harry langsung memeluk ayahnya erat.
Ayah kenapa tidak bilang? Hasan menepuk bahu anaknya. Kalau ayah bilang, kamu pasti tidak fokus kuliah. Air mata Harry akhirnya tidak mampu lagi ditahan. Untuk pertama kalinya sejak merantau, ia menangis di hadapan kedua orang tuanya. Ayah, maaf. Semua ini karena saya. Hasan langsung menggeleng. Jangan pernah berkata begitu. Perahu bisa dicari lagi. Tapi kesempatan belajar tidak datang dua kali. Harry menundukkan kepala. Namun hatinya dipenuhi pergulatan. Ia mulai berpikir untuk menghentikan kuliah. Dengan bekerja penuh waktu, ia mungkin bisa membantu memperbaiki ekonomi keluarga. Pagi harinya, ia berjalan menyusuri pantai sendirian. Di kejauhan, ia melihat sisa-sisa perahu ayahnya. Kayu-kayunya telah pecah. Mesinnya dipenuhi lumpur. Jaring yang tersisa hanya sebagian kecil. Semua itu menjadi saksi bagaimana kerasnya kehidupan seorang nelayan. Saat Harry masih memandangi laut, Pak Darmo datang menghampirinya. Ia berdiri di samping Harry tanpa menatap wajah keponakannya. Kamu sudah lihat? Harry mengangguk. Lalu, kapan berhenti kuliah? Harry tidak menjawab. Pak Darmo kembali berbicara. Jangan egois. Orang tuamu sudah cukup menderita. Kalau memang sayang kepada mereka, pulanglah. Bekerja. Bantu keluargamu. Kalimat itu terus terngiang di kepala Harry. Malam harinya, ia duduk sendirian di depan rumah. Untuk pertama kalinya sejak kuliah, ia membuka kembali formulir pengunduran diri dari universitas yang pernah diberikan saat masa orientasi. Tangannya memegang pena. Beberapa kali ujung pena menyentuh kertas. Namun ia belum sanggup menuliskan namanya. Di saat itulah Hasan keluar dari rumah. Ia melihat formulir tersebut. Tanpa banyak bicara, Hasan mengambil kertas itu. Lalu perlahan merobeknya menjadi beberapa bagian. Harry terkejut. Ayah, saya ingin berhenti. Hasan menatap mata anaknya dengan penuh ketegasan. Tidak. Selama ayah masih bernapas, kamu akan tetap kuliah. Tapi ayah, kita sudah tidak punya perahu. Hasan tersenyum. Perahu memang hilang. Tapi mimpi kita jangan ikut tenggelam. Kalimat itu membuat Harry membeku. Namun belum sempat ia menjawab, suara sepeda motor terdengar berhenti di depan rumah. Seorang petugas kantor pos turun sambil membawa sebuah amplop besar. Apakah ini rumah Harry? Harry berdiri perlahan. Iya. Petugas itu menyerahkan amplop tersebut. Di bagian depannya tertera logo perusahaan yang selama ini hanya bisa ia lihat melalui brosur seleksi program magang nasional. Jantung Harry berdetak semakin kencang. Ia belum mengetahui bahwa isi amplop itu akan menjadi titik balik terbesar dalam seluruh perjalanan hidupnya. Harry memandangi amplop berlogo perusahaan itu tanpa berkedip. Tangannya masih bergetar. Hasan dan Sulastri ikut berdiri di sampingnya. Mereka sama-sama penasaran, tetapi tidak ada yang berani membuka amplop tersebut lebih dulu. Hasan tersenyum tipis. Buka saja. Mungkin ini kabar baik. Harry menarik napas panjang. Dengan hati-hati ia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat resmi. Matanya bergerak membaca setiap baris. Semakin lama, napasnya semakin cepat. Sulastri mulai cemas. Harry, ada apa? Harry mengangkat wajahnya perlahan. Saya lolos. Lolos ke tahap akhir seleksi. Hasan langsung tersenyum lebar. Alhamdulillah. Harry segera menggeleng pelan. Belum selesai? Yah. Masih ada tes terakhir di Jakarta. Kalau lolos, saya bisa langsung mendapat kontrak kerja setelah lulus kuliah. Mata Hasan berbinar. Itu berarti kesempatanmu semakin dekat. Namun kebahagiaan itu kembali bercampur dengan kenyataan. Tes tahap akhir hanya tinggal 2 minggu lagi. Biaya perjalanan ke Jakarta masih menjadi masalah besar. Harry mencoba menghitung kembali uang yang dimilikinya. Jumlahnya belum cukup. Tanpa sepengetahuan Harry, malam itu Hasan pergi menemui seorang teman lamanya yang memiliki bengkel perahu. Ia menjual mesin cadangan yang selama bertahun-tahun disimpannya sebagai harapan untuk memperbaiki perahu yang rusak. Harga yang diterima tidak seberapa, namun cukup untuk membiayai perjalanan Harry. Keesokan paginya Hasan menyerahkan uang itu kepada anaknya. Pergilah. Jangan pikirkan ayah. Harry memandang uang di tangannya. Lalu bagaimana ayah memperbaiki perahu? Hasan tersenyum. Perahu bisa dicari nanti.
Kesempatanmu belum tentu datang lagi. Air mata Harry kembali menggenang. Ia sadar. Setiap langkah yang ia tempuh menuju masa depan selalu dibangun di atas pengorbanan kedua orang tuanya. 2 hari kemudian Harry berangkat ke Jakarta. Ini adalah pertama kalinya ia menginjakan kaki di ibu kota. Gedung-gedung pencakar langit membuatnya terpukau. Namun ia tidak memiliki waktu untuk menikmati suasana. Seluruh pikirannya tertuju pada seleksi. Ratusan peserta dari berbagai universitas terbaik di Indonesia telah memenuhi ruang tunggu. Sebagian mengenakan jas rapi. Sebagian berbicara dengan percaya diri tentang pengalaman organisasi, prestasi internasional, dan kemampuan bahasa asing. Harry duduk tenang di sudut ruangan. Ia hanya membawa map sederhana berisi seluruh dokumen yang dimilikinya. Beberapa peserta mulai saling berkenalan. Ketika mengetahui Harry berasal dari desa nelayan di pesisir Jawa, beberapa orang hanya mengangguk singkat. Ada pula yang tersenyum meremehkan. Seorang peserta berkata pelan kepada temannya, "Saingan kita kali ini sampai ada anak nelayan." Temannya tertawa kecil. Mungkin perusahaan ingin mencari inspirasi. Harry mendengar semuanya. Namun ia tetap membuka catatan kecilnya. Ia membaca ulang materi yang telah dipelajari selama berbulan-bulan. Tes berlangsung selama 3 hari. Hari pertama adalah tes kemampuan berpikir. Hari kedua simulasi penyelesaian masalah. Hari ketiga wawancara langsung dengan jajaran pimpinan perusahaan. Di ruang wawancara, seorang pewawancara memandang berkas Harry cukup lama. "Kamu bekerja sambil kuliah?" "Iya, Pak." "Kenapa?" "Karena orang tua saya tidak mampu membiayai seluruh kebutuhan saya." Pewawancara itu kembali bertanya, "Kalau suatu hari kamu berhasil, apa yang pertama kali akan kamu lakukan?" Harry tidak membutuhkan waktu lama untuk menjawab. "Saya ingin membebaskan ayah saya dari laut." Ruangan mendadak hening. Pewawancara itu kembali bertanya, "Maksudmu?" "Sejak saya kecil, ayah mempertaruhkan nyawanya setiap hari. Saya ingin beliau bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa." Jawaban itu membuat seluruh pewawancara saling berpandangan. Salah seorang di antaranya tersenyum tipis sambil mencatat sesuatu. Setelah seluruh rangkaian tes selesai, Harry kembali ke kampus. Ia tidak pernah menceritakan proses seleksi itu kepada siapapun. Baginya, belum ada yang pantas dirayakan sebelum hasil akhirnya keluar. Hari-hari kembali dipenuhi tugas akhir dan penyusunan skripsi. Kesibukan membuatnya hampir melupakan seleksi tersebut. Beberapa bulan berlalu. Akhirnya Harry berhasil menyelesaikan skripsinya dengan nilai yang sangat memuaskan. Sidang akhir berjalan lancar. Para dosen memberikan apresiasi atas penelitian yang ia lakukan mengenai pengembangan rantai distribusi hasil laut bagi nelayan tradisional. Salah seorang dosen bahkan berkata, "Penelitianmu bukan hanya bagus secara akademik, tetapi juga bisa diterapkan langsung untuk membantu masyarakat pesisir." Ucapan itu membuat Harry semakin yakin bahwa suatu hari ia akan kembali membangun desanya. Namun menjelang wisuda, cobaan kembali datang. Biaya administrasi kelulusan masih belum sepenuhnya lunas. Harry berusaha mengambil pekerjaan tambahan. Ia mengajar mahasiswa tingkat bawah, menjadi penerjemah lepas, bahkan bekerja hingga larut malam. Tetapi jumlahnya tetap belum cukup. Di kampung, keadaan ekonomi Hasan juga belum membaik. Karena belum memiliki perahu, ia hanya menjadi buruh membantu nelayan lain menarik jaring. Penghasilannya jauh lebih kecil dibanding sebelumnya. Suatu sore, Sulastri menelepon Harry. Suaranya terdengar ceria. "Kamu jangan khawatir. Semua akan selesai." Harry tidak mengetahui bahwa pagi itu Hasan diam-diam telah menjual cincin pernikahan sederhana yang selama puluhan tahun disimpan istrinya. Mereka sepakat menyembunyikan hal itu dari Harry. Beberapa hari kemudian seluruh biaya wisuda akhirnya terlunasi. Harry hanya mengira uang itu berasal dari tabungan orang tuanya. Ia sama sekali tidak mengetahui pengorbanan yang sebenarnya. Sementara itu, di kampung, kabar bahwa Harry akan segera diwisuda mulai terdengar kemana-mana. Sayangnya, bukan ucapan selamat yang lebih dulu datang. Di warung kopi, beberapa tetangga kembali mengolok-olok. "Wisuda? Habis itu tetap cari kerja. Kalau tidak diterima, pulang lagi ke desa." Yang lain menambahkan, "Jas wisuda tidak bisa dipakai membeli beras." Ucapan mereka disambut tawa. Pak Darmo yang sedang duduk di sana ikut berbicara. "Anak itu terlalu dibanggakan. Nanti setelah lulus,
Baru tahu susahnya mencari pekerjaan. Perusahaan besar tidak akan memilih anak nelayan. Ucapan itu cepat menyebar, bahkan sampai ke telinga beberapa kerabat lain. Mereka mulai membicarakan rencana menghadiri wisuda bukan untuk memberikan dukungan, melainkan untuk melihat apakah Harry benar-benar berhasil atau justru pulang membawa kekecewaan. Di kampus, Harry sedang merapikan berkas kelulusannya ketika telepon genggamnya bergetar. Nomor yang muncul tidak dikenal. Ia mengangkatnya perlahan. "Halo?" Suara dari seberang terdengar tenang. "Selamat siang. Kami dari divisi rekrutmen. Apakah benar ini saudara Harry?" Jantung Harry berdetak semakin cepat. "Iya. Kami ingin menyampaikan bahwa hasil seleksi akhir telah selesai." Harry menggenggam teleponnya semakin erat. Namun suara di seberang justru berkata, "Kami ingin membahasnya secara langsung. Silakan hadir pada hari wisuda Anda. Seseorang dari perusahaan kami akan datang ke sana." Sambungan telepon berakhir. Harry memandang layar ponselnya cukup lama. Ia sama sekali tidak tahu apa arti panggilan itu. Apakah itu pertanda baik? Atau justru kabar yang akan mengakhiri seluruh harapannya? Yang pasti, hari wisuda kini bukan lagi sekadar hari kelulusan. Tanpa ia sadari, hari itu akan menjadi hari yang mengubah hidupnya, keluarganya, dan semua orang yang selama ini menganggap anak nelayan tidak pantas bermimpi tinggi. Fajar baru saja menyingsing ketika Harry berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya. Di atas ranjang terlipat rapi satu setel jas berwarna hitam yang ia sewa khusus untuk hari wisuda. Jas itu bukan jas mahal. Ukurannya sedikit kebesaran di bagian bahu dan lengannya harus dilipat sedikit agar pas di pergelangan tangan. Namun bagi Harry, jas itu terasa begitu istimewa. Bukan karena harganya, melainkan karena di balik jas sederhana itu tersimpan perjuangan bertahun-tahun yang tidak pernah diketahui banyak orang. Ia mengusap bagian dada jas itu perlahan. Bayangan ayahnya yang rela menjual mesin cadangan perahu. Bayangan ibunya yang selalu mengirimkan uang meski harus menghemat makan. Semua berputar di dalam pikirannya. Harry menarik napas panjang. "Hari ini untuk ayah dan ibu." Ia mengucapkannya lirih. Di saat yang sama, sebuah bus tua memasuki halaman universitas. Dari dalam bus turun Hasan dan Sulastri. Mereka datang sejak dini hari dari desa. Hasan mengenakan kemeja putih yang sudah berulang kali dicuci hingga warnanya mulai kusam. Celana hitam yang dipakainya merupakan pinjaman dari tetangganya karena ia tidak memiliki pakaian resmi. Sementara Sulastri memakai kebaya sederhana berwarna biru muda yang dijahit sendiri beberapa tahun lalu. Meski pakaian mereka sangat sederhana, keduanya datang dengan wajah penuh kebanggaan. Hari itu adalah hari yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun. Ketika Harry melihat kedua orang tuanya dari kejauhan, ia segera berlari menghampiri. Tanpa malu sedikit pun, ia memeluk mereka erat. Hasan menepuk bahu anaknya. "Kamu tampan sekali." Sulastri tersenyum sambil merapikan kerah jas Harry. Ayah dan ibu bangga. Harry hampir menitikkan air mata. Namun ia segera mengusap sudut matanya. Ia tidak ingin hari itu diawali dengan tangisan. Mereka bertiga kemudian berjalan menuju aula utama universitas. Gedung itu dipenuhi ribuan mahasiswa dan keluarga. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman. Beberapa tamu datang mengenakan pakaian bermerek. Suasana terasa begitu meriah. Namun langkah Hasan dan Sulastri perlahan mulai menarik perhatian. Ada yang memandang pakaian mereka. Ada yang memperhatikan sandal sederhana yang dipakai Hasan. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu orang tua siapa? Sepertinya dari desa." Kasihan. Harry tetap berjalan dengan kepala tegak. Baginya, kedua orang tuanya adalah orang paling terhormat yang pernah ia kenal. Beberapa meter sebelum memasuki aula, Harry mendengar suara yang sangat dikenalnya. "Harry." Ia menoleh. Di sana berdiri Pak Darmo bersama istri dan kedua anaknya. Mereka datang dengan pakaian yang jauh lebih mewah. Pak Darmo mengenakan jas mahal. Jam tangan emas berkilau di pergelangan tangannya. Ia tersenyum tipis. "Wah. Akhirnya jadi juga wisuda." Harry tersenyum sopan. "Terima kasih sudah datang, Paman." Pak Darmo tidak menjawab ucapan itu. Tatapannya justru beralih kepada Hasan. "Lihat. Kalau saja dulu uang kuliahnya dipakai beli perahu, mungkin sekarang hidupmu tidak sesulit ini." Hasan hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa." Pak Darmo kembali berkata, "Semoga setelah lulus Harry cepat dapat kerja. Kalau tidak,
kasihan juga. Ucapan itu terdengar seperti doa. Namun nada suaranya penuh sindiran. Belum sempat Harry menjawab, beberapa kerabat lain ikut berdatangan. Salah seorang bibi memandangi jas yang dikenakan Harry. Lumayan juga. Pinjam dari siapa? Yang lain langsung tertawa. Pasti sewa. Mana mungkin beli? Beberapa orang di sekitar mereka ikut menoleh. Harry hanya tersenyum tipis. Ia memilih mengajak kedua orang tuanya masuk ke aula. Di dalam ruangan, para wisudawan mulai duduk sesuai barisan masing-masing. Sementara keluarga menempati kursi di bagian belakang. Hasan dan Sulastri duduk berdampingan sambil terus memperhatikan anak mereka dari kejauhan. Wajah keduanya dipenuhi rasa haru. Namun rasa haru itu kembali terusik. Di kursi sebelah mereka duduk beberapa orang tua mahasiswa yang berasal dari keluarga berada. Salah seorang perempuan memandang pakaian Hasan. Lulusan mana itu? Suaminya menjawab pelan. Mungkin orang tuanya mahasiswa yang pakai jas kebesaran itu. Perempuan itu tersenyum tipis. Kasihan. Kelihatan sekali bukan orang berada. Kalimat itu terdengar jelas oleh Sulastri. Ia hanya menundukkan kepala. Hasan menggenggam tangan istrinya perlahan. Sudah. Jangan dipikirkan. Sementara itu, di sisi lain aula, Harry melihat Anissa sedang berjalan bersama kedua orang tuanya. Ayah Anissa mengenakan jas hitam yang sangat rapi. Ibunya memakai kebaya elegan. Anissa terlihat cantik dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Tanpa sengaja mata mereka bertemu. Anissa sempat tersenyum kecil. Namun senyum itu segera menghilang ketika beberapa temannya menghampiri. Harry juga wisuda hari ini. Iya. Dengar-dengar belum dapat kerja. Anissa tidak menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangan. Ucapan itu kembali terdengar oleh Harry. Namun kali ini ia tidak merasakan sakit seperti dulu. Baginya, hidup telah mengajarkan bahwa tidak semua penilaian orang lain layak disimpan di dalam hati. Acara wisuda akhirnya dimulai. Rektor memberikan sambutan panjang tentang perjuangan para mahasiswa. Satu persatu nama lulusan dipanggil. Tepuk tangan bergema setiap kali seorang mahasiswa naik ke atas panggung. Ketika nama Harry dipanggil untuk menerima ijazah, Hasan berdiri dari kursinya. Tangannya bergetar saat bertepuk tangan. Sulastri menangis tanpa mampu menahan haru. Harry berjalan menuju panggung dengan langkah tenang. Ia menerima ijazah dari rektor sambil membungkukkan badan penuh hormat. Sesaat setelah turun dari panggung, suara sindiran kembali terdengar dari arah belakang. Itu saja. Habis ini mulai cari kerja. Kalau 2 bulan belum dapat, pulang saja jadi nelayan. Beberapa orang kembali tertawa. Pak Darmo bahkan berkata cukup keras. Jas wisuda tidak membuat seseorang langsung jadi orang sukses. Hasan mendengar kalimat itu. Namun ia tetap diam. Ia hanya memandang anaknya dengan penuh kebanggaan. Prosesi pembagian ijazah akhirnya selesai. Para tamu mulai bersiap meninggalkan aula. Namun tiba-tiba rektor kembali berdiri di podium. Bapak, Ibu, serta seluruh wisudawan. Kami mohon tetap berada di tempat. Masih ada satu acara khusus. Suasana yang semula mulai ramai kembali hening. Semua orang saling berpandangan. Tidak ada yang mengetahui acara tambahan tersebut. Rektor membuka sebuah map berwarna hitam. Di samping podium, beberapa pria dan wanita berpakaian formal mulai memasuki aula. Logo perusahaan di jas mereka langsung menarik perhatian banyak dosen. Beberapa mahasiswa mulai berbisik. Itu perusahaan besar. Kenapa mereka datang ke sini? Di barisan depan, Harry ikut menoleh. Wajahnya tampak bingung. Ia mengenali logo yang terpasang di dada para tamu itu. Logo yang sama persis dengan amplop dan surat yang pernah diterimanya beberapa minggu lalu. Jantungnya berdetak semakin cepat. Sementara itu, pimpinan perusahaan berjalan menuju panggung dan menyerahkan sebuah map kepada rektor. Rektor tersenyum lebar. Beliau lalu kembali menghadap seluruh hadirin. Bapak dan Ibu, hari ini universitas kita mendapatkan kehormatan. Salah satu lulusan kita telah mencatatkan prestasi luar biasa. Prestasi yang membuat sebuah perusahaan bonafide nasional datang langsung untuk memberikan penghargaan sekaligus pengumuman istimewa. Seluruh isi aula mendadak sunyi. Tak satu pun orang berani berbicara. Semua menunggu nama yang akan disebut. Termasuk Harry yang kini menggenggam erat ujung kursinya. Ia sama sekali belum menyadari bahwa dalam hitungan detik, seluruh hidupnya akan berubah.
Dan orang-orang yang sejak pagi menertawakannya akan menjadi orang pertama yang kehilangan kata-kata. Suasana aula berubah menjadi begitu sunyi. Tidak terdengar lagi bisik-bisik. Tidak ada lagi suara kursi yang bergeser. Seluruh hadirin memusatkan perhatian ke arah panggung. Rektor masih memegang map hitam di tangannya. Di samping beliau berdiri 3 orang petinggi perusahaan Bonafide yang datang khusus menghadiri acara tersebut. Salah satunya adalah Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selama ini memimpin proses rekrutmen nasional. Beliau melangkah mendekati podium. Senyumnya mengembang ketika memandang para wisudawan. Selamat kepada seluruh lulusan. Hari ini kami datang bukan hanya untuk memberikan ucapan selamat. Kami juga ingin memperkenalkan seseorang yang telah berhasil melewati proses seleksi paling ketat yang pernah kami adakan tahun ini. Kalimat itu langsung membuat seluruh aula semakin penasaran. Direktur itu melanjutkan. Program ini diikuti lebih dari 8.000 peserta dari berbagai universitas terbaik di Indonesia. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi selama berbulan-bulan, hanya 1 orang yang memperoleh nilai tertinggi secara keseluruhan. Suasana menjadi semakin hening. Beberapa mahasiswa mulai saling memandang. Kevin yang duduk di barisan tengah tampak percaya diri. Ia membenarkan posisi duduknya seolah yakin namanya yang akan dipanggil. Anissa juga memperhatikan panggung tanpa berkedip. Pak Darmo menyandarkan tubuhnya sambil melipat kedua tangan. Baginya, penghargaan itu pasti diberikan kepada mahasiswa dari keluarga terpandang. Tidak mungkin kepada keponakannya. Direktur membuka lembar terakhir di dalam map. Sebelum kami menyebutkan namanya, izinkan kami menyampaikan sedikit alasan mengapa orang ini menjadi pilihan kami. Beliau berhenti sejenak. Lulusan ini memiliki nilai akademik yang sangat baik. Selama kuliah ia bekerja setiap malam untuk membiayai kehidupannya sendiri. Ia tidak pernah meminta perlakuan khusus. Ia justru menunjukkan kemampuan memimpin, menyelesaikan masalah, serta integritas yang luar biasa. Beberapa dosen mulai saling berpandangan. Mereka mulai memiliki firasat. Direktur kembali berbicara. Ketika sesi wawancara, kami bertanya, "Apa yang pertama kali akan kamu lakukan jika berhasil?" Jawaban yang kami terima membuat seluruh tim seleksi terdiam. Beliau membuka kembali catatan kecil di tangannya. Lulusan ini berkata, "Saya ingin membebaskan ayah saya dari laut. Saya ingin beliau bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa." Kalimat itu menggema di seluruh aula. Hasan yang duduk di kursi belakang perlahan mengangkat wajah. Dadanya mulai berdebar. Kalimat itu sangat dikenalnya. Karena hanya ada 1 orang yang pernah mengucapkannya. Sulastri menggenggam lengan suaminya erat. Matanya mulai berkaca-kaca. Sementara itu, Harry masih duduk terpaku. Jantungnya berdetak sangat cepat. Direktur menutup map tersebut. Lalu dengan suara lantang berkata, "Lulusan terbaik yang kami rekrut tahun ini adalah Harry Hasan." Dalam sekejap, seluruh aula membeku. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada suara. Semua orang seperti kehilangan kemampuan untuk bereaksi. Beberapa detik kemudian, tepuk tangan pertama terdengar dari para dosen, disusul oleh rektor. Lalu seluruh tamu undangan berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Suara itu memenuhi setiap sudut aula. Hasan masih belum bergerak. Ia menoleh kepada istrinya seolah ingin memastikan bahwa dirinya tidak salah dengar. Sulastri menangis sambil menganggukkan kepala. "Itu anak kita." Hasan perlahan berdiri. Tangannya gemetar. Air mata yang selama ini selalu ia tahan akhirnya mengalir tanpa bisa dihentikan. Di sisi lain aula, wajah Pak Darmo berubah pucat. Ia memandang panggung dengan mata membelalak. Bibirnya terbuka. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Kerabat-kerabat yang sejak pagi terus menyindir keluarga Hasan kini saling berpandangan. Tidak seorang pun berani berbicara. Kevin yang selama ini merasa paling unggul hanya menundukkan kepala. Sementara Anissa mematung di tempat duduknya. Ia mengingat kembali hari ketika menolak Harry di taman kampus. Setiap kata yang pernah ia ucapkan kini terasa kembali menghantam dirinya sendiri. Di atas panggung, Harry masih belum bergerak. Rektor tersenyum. "Harry, silakan naik." Barulah Harry berdiri. Langkahnya terasa berat. Bukan karena takut, melainkan karena semua kenangan selama bertahun-tahun seolah berputar di depan matanya. Ia melihat kembali perahu tua ayahnya. Ia melihat ibunya yang menjemur ikan asin di bawah matahari. Ia mengingat ejekan teman-temannya, sindiran tetangga, tatapan rendah dari kerabat.
Dan malam-malam panjang ketika ia belajar ditemani lampu minyak. Semua perjuangan itu mengantarkannya ke satu langkah ini. Ketika Harry naik ke atas panggung, direktur perusahaan langsung menjabat tangannya erat. "Selamat. Kami bangga memilikimu." Beliau kemudian menyerahkan sebuah map berwarna biru tua. Di dalamnya terdapat surat penawaran kerja resmi. Direktur kembali menghadap seluruh hadirin. "Dengan bangga kami mengumumkan bahwa saudara Harry resmi bergabung sebagai peserta program akselerasi kepemimpinan perusahaan kami. Gaji awal yang diterima adalah 50 juta rupiah setiap bulan. Selain itu, perusahaan memberikan rumah dinas, kendaraan operasional, jaminan kesehatan keluarga, serta program pengembangan karir langsung di bawah bimbingan jajaran pimpinan." Kalimat itu membuat aula kembali bergemuruh. Kali ini tepuk tangan terdengar jauh lebih meriah. Beberapa mahasiswa bahkan berdiri memberikan penghormatan. Rektor tersenyum bangga. Universitas ini merasa terhormat memiliki lulusan seperti Harry. Para dosen bergantian menyalami Harry. Salah seorang dosen yang dahulu memberikan brosur program magang menepuk bahunya. "Saya tahu kamu mampu. Tetapi saya tidak menyangka sejauh ini." Harry hanya tersenyum sambil menundukkan kepala. Matanya mulai mencari satu wajah di antara ribuan orang. Akhirnya ia menemukan ayah dan ibunya. Hasan masih menangis. Sulastri memeluk suaminya erat. Melihat pemandangan itu, air mata Harry kembali jatuh. Direktur perusahaan memperhatikan arah pandang Harry. "Apakah itu kedua orang tuamu?" Harry mengangguk. Direktur tersenyum kepada panitia. "Tolong, undang mereka naik ke panggung." Panitia segera menghampiri Hasan dan Sulastri. Keduanya tampak kebingungan. Dengan langkah ragu-ragu mereka berjalan menuju panggung. Seluruh hadirin kembali berdiri. Tepuk tangan bergema semakin panjang. Ketika Hasan naik atas panggung, ia masih mengenakan kemeja sederhana yang warnanya mulai pudar. Tangannya kasar. Bekas luka akibat bekerja di laut masih terlihat jelas. Namun di mata semua orang hari itu, pria sederhana itu tampak jauh lebih terhormat daripada pakaian mahal siapapun di ruangan tersebut. Begitu Hasan berdiri di samping Harry, anak itu langsung memeluk ayahnya erat. Tangis keduanya pecah. Tidak ada kata-kata. Hanya pelukan panjang yang membuat banyak orang di dalam aula ikut mengusap air mata. Direktur perusahaan kemudian berkata di hadapan seluruh tamu. Keberhasilan Harry bukan hanya hasil kerja kerasnya. Ini juga lahir dari pengorbanan luar biasa kedua orang tuanya. Seorang ayah yang rela mempertaruhkan nyawa di laut. Dan seorang ibu yang tidak pernah berhenti percaya kepada anaknya. Seluruh aula kembali dipenuhi tepuk tangan. Di sudut ruangan, Pak Darmo perlahan menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu kecil di hadapan adiknya yang selama ini selalu ia remehkan. Namun semua kejutan hari itu ternyata belum benar-benar berakhir. Karena setelah acara wisuda usai, masih ada satu pertemuan yang akan membuat orang-orang yang pernah menghina Harry semakin menyadari bahwa kehidupan telah memberikan jawaban paling elegan atas semua penghinaan yang pernah mereka lontarkan. Acara wisuda akhirnya berakhir menjelang sore. Para mahasiswa sibuk berfoto bersama keluarga. Tawa dan tangis bahagia memenuhi halaman kampus. Di setiap sudut terlihat orang tua yang memeluk anak-anak mereka dengan penuh kebanggaan. Di tengah keramaian itu, Harry tetap berdiri di samping Hasan dan Sulastri. Ia tidak terburu-buru meninggalkan kampus. Baginya, momen terindah hari itu bukan ketika menerima surat penawaran kerja, melainkan ketika melihat kedua orang tuanya tersenyum, tanpa lagi menyembunyikan rasa lelah yang selama bertahun-tahun mereka pendam. Beberapa dosen datang menghampiri. Mereka bergantian mengucapkan selamat kepada Harry. Salah seorang profesor yang dikenal sangat tegas menyalami Hasan. "Bapak, terima kasih." Hasan tampak bingung. "Terima kasih karena tidak pernah menyerah membiayai anak yang luar biasa." Hasan hanya tersenyum sederhana. "Saya cuma melakukan tugas sebagai ayah." Jawaban itu membuat profesor tersebut mengangguk penuh hormat. Tidak lama kemudian, seorang pria berjas menghampiri keluarga kecil itu. Ia adalah direktur yang tadi memberikan penghargaan di atas panggung. "Bapak Hasan, Ibu Sulastri, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu makan malam bersama tim kami." Hasan langsung menggeleng pelan. "Terima kasih, Pak. Tapi pakaian kami sederhana." Direktur itu tersenyum hangat. "Hari ini, yang kami hormati bukan pakaian Bapak, tetapi perjuangan Bapak." Kalimat itu membuat Hasan tidak mampu berkata apa-apa.
Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Hasan dan Sulastri makan bersama para petinggi perusahaan di sebuah restoran yang selama ini hanya mereka lihat dari luar. Harry memperhatikan kedua orang tuanya. Mereka tampak canggung memegang sendok dan garpu. Namun tidak seorang pun di meja itu menertawakan mereka. Sebaliknya, semua orang memperlakukan Hasan dan Sulastri dengan penuh penghormatan. Direktur perusahaan bahkan lebih banyak mendengarkan cerita Hasan tentang kehidupan sebagai nelayan dibanding menceritakan jabatannya sendiri. Saat makan malam usai, direktur itu berkata kepada Harry, "Mulai bulan depan kamu sudah bisa mulai bekerja. Tapi sebelum itu, habiskan waktu bersama keluargamu. Mereka sudah menunggumu selama bertahun-tahun." Seminggu kemudian, Harry pulang ke desanya. Bus yang membawanya memasuki jalan kecil menuju pesisir. Pemandangan laut yang dulu selalu ia rindukan kini kembali menyambutnya. Namun kali ini suasananya terasa berbeda. Kabar tentang keberhasilannya ternyata sudah lebih dulu sampai ke desa. Saat Harry turun dari bus, beberapa anak kecil berlari menghampirinya. "Mas Harry pulang." Dalam hitungan menit, warga mulai berdatangan. Orang-orang yang dahulu hanya melihatnya sebagai anak nelayan kini berebut menyalaminya. "Selamat ya. Kami bangga. Hebat sekali." Harry membalas semua sapaan itu dengan senyum yang sama. Tidak ada sedikit pun kesombongan di wajahnya. Di kejauhan, Pak Darmo berdiri memperhatikan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia melangkah menghampiri adiknya tanpa membawa kesombongan. Hasan menatap kakaknya dengan tenang. Pak Darmo berhenti beberapa langkah di depan mereka. Suasana mendadak hening. Ia menarik napas panjang. "Hasan, aku datang bukan untuk memberi nasihat. Aku datang untuk meminta maaf." Hasan memandang wajah kakaknya. Selama puluhan tahun, baru kali itu ia melihat sorot mata yang penuh penyesalan. Pak Darmo menundukkan kepala. "Aku terlalu sering meremehkan kalian. Aku salah." Hasan tersenyum kecil. "Kita ini saudara. Tidak perlu membawa semua itu lagi." Pak Darmo mengusap sudut matanya. Sementara Harry hanya berdiri diam. Ia tidak mengucapkan satu kalimat pun. Permintaan maaf itu sudah lebih dari cukup. Beberapa hari kemudian, Harry menerima gaji pertamanya. Angka yang tertera di rekening benar-benar membuatnya terdiam. 50 juta rupiah. Jumlah yang dahulu bahkan tidak pernah berani ia bayangkan. Namun ia tidak membeli barang mewah. Ia tidak membeli jam mahal. Ia juga tidak mengganti telepon genggamnya. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengajak kedua orang tuanya pergi ke bank. Di sana ia melunasi seluruh utang keluarga kepada Tengkulak. Selesai dari bank, ia mengajak ayahnya menuju sebuah galangan perahu. Hasan mengira mereka hanya lewat. Namun Harry berhenti di depan sebuah perahu fiber baru yang lengkap dengan mesin modern. Hasan memandang perahu itu cukup lama. "Lihat bagus sekali." Harry tersenyum. "Kalau ayah suka, kita bawa pulang." Hasan langsung menoleh. "Maksudmu, perahu ini milik ayah?" Hasan terdiam. Matanya kembali dipenuhi air mata. Ia mengusap lambung perahu itu perlahan seolah tidak percaya. Namun Harry menggenggam tangan ayahnya. "Kalau ayah ingin melaut, melautlah karena rindu pada laut. Bukan karena harus mencari makan." Kalimat itu membuat Hasan memeluk anaknya erat. Tidak jauh dari sana, Sulastri juga menangis bahagia. Beberapa bulan berikutnya, perubahan demi perubahan terjadi. Rumah kayu tua mereka dibangun kembali menjadi rumah yang sederhana, tetapi kokoh dan nyaman. Sulastri tidak lagi berjualan ikan asin dari rumah ke rumah. Atas keinginan Harry, ia membuka usaha pengolahan hasil laut yang mempekerjakan ibu-ibu di desa. Hasil tangkapan para nelayan kini dibeli dengan harga yang lebih layak. Sedikit demi sedikit perekonomian desa mulai bergerak. Harry juga menyisihkan sebagian gajinya untuk membuat beasiswa bagi anak-anak nelayan yang ingin melanjutkan sekolah. Ia tidak ingin ada anak lain yang harus mengubur mimpinya hanya karena lahir di keluarga sederhana. Suatu sore, ketika Harry sedang mengunjungi sekolah lamanya, seorang perempuan menghampirinya. Anissa, wajahnya masih sama, namun sorot matanya kini berbeda. "Harry, selamat." "Terima kasih." Mereka berbincang beberapa saat. Anissa akhirnya berkata pelan, "Aku dulu salah menilaimu." Harry tersenyum dengan tenang. "Setiap orang pernah salah." Anissa menatap Harry. "Apa kamu masih marah?" Harry menggeleng. "Tidak. Kalau dulu kamu tidak menolakku,
Mungkin aku tidak akan bekerja sekeras ini. Anissa menundukkan kepala. Ia memahami bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Mereka kemudian berpisah dengan saling menghormati. Tidak ada kemarahan. Tidak ada sindiran. Hanya pelajaran hidup yang akan selalu mereka ingat. Menjelang matahari terbenam, Harry berdiri di dermaga tempat ayahnya dahulu berangkat melaut setiap dini hari. Ombak masih memecah di bibir pantai. Angin laut masih membawa aroma garam yang sama. Namun kehidupan keluarganya telah berubah. Hasan kini melaut hanya sesekali, sekadar melepas rindu kepada laut yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Sulastri tersenyum lebih sering daripada menangis. Rumah mereka tidak lagi dipenuhi kecemasan tentang utang dan biaya hidup. Di kejauhan, beberapa anak desa terlihat belajar bersama di balai warga. Mereka sering menyebut nama Harry sebagai alasan untuk terus bersekolah. Bukan karena Harry menjadi orang kaya, melainkan karena ia telah membuktikan bahwa anak nelayan pun berhak memiliki mimpi setinggi langit. Harry memandang lautan yang berkilau diterpa cahaya senja. Di dalam hatinya, ia teringat semua penghinaan yang pernah diterimanya. Ejekan dari tetangga, cibiran teman sekolah, pandangan rendah dari kerabat, penolakan dari perempuan yang pernah ia sukai. Semua itu tidak lagi terasa menyakitkan, karena waktu telah menjawab semuanya. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan balas dendam, melainkan dengan kerja keras, ketekunan, doa kepada Allah, dan bakti kepada kedua orang tua. Di tengah hembusan angin laut, Harry tersenyum. Senyum seorang anak nelayan yang akhirnya berhasil mengubah nasib keluarganya tanpa kehilangan kerendahan hati.